Oke, yang ini akan direkam ya. Yang ini direkam tentang example 12.1 ya. Sebuah liquid hidrokarbon ya, sebuah aliran hidrokarbon liquid dengan laju alir 250.000 lb, laju alir ya dengan 200 lb per jam. Arti kata ini sudah tahu 250.000 lbm ya per jam. Sudah tahu nih lbm karena lb itu ada dua, mass dan force, yaitu gaya. Yang didinginkan dari 250 derajat Fahrenheit menjadi 150 derajat Fahrenheit. Yang namanya mendinginkan, suhunya dari tinggi menjadi rendah. Dengan menggunakan bahasanya itu ya, alat penukar panas udara yang didinginkan, air cooled heat exchanger. Unit ini akan diperhitungkan lah ya grade-nya. Dan di situ tidak ada pembatasan, tidak ada ruang batas untuk ketika dia ditaruh di site atau di lokasi pabrik. Desain dari suhu udara ambien itu adalah 90 derajat Fahrenheit. Nah, dengan site yang berelevasi itu 250 feet di atas permukaan air laut. Suhu udara yang keluar itu 150 derajat Fahrenheit. Jadi, kalau yang udara tadi yang didinginkan dari si liquidnya, hidrokarbon, dari 250 jadi 150. Medianya adalah udara 95 derajat Fahrenheit menjadi 150 derajat Fahrenheit. Yang dispesifikasikan untuk tujuan dari contoh 12.1. Nah, properti rata-rata dari hidrokarbon dan udara diberikan di tabel ini. Tadi saya sudah ngecek-ngecek, data yang ini tuh tidak ada di buku. Data ini ada di buku, tapi dia dalam bentuk interpolasi. Ya, oke, balik lagi ke sini. Properti rata-rata dari hidrokarbon dan udara diberikan di tabel berikut ini. Fouling factor, suatu faktor pengotor, itu nilainya 0,001 jam feet kuadrat derajat Fahrenheit per BTU. Dibutuhkan untuk hidrokarbon, yang mana hidrokarbon ini tidak korosif dan pressure drop-nya itu maksimum ada di 20 psi. Itu dispesifikasikan dalam aliran tersebut. Tekanan masuk itu akan menjadi 50 psia. Berarti ada gauge-nya di sana ya. Dan udara ya, pressure udara di sisi dalam ya, di sisi dalam untuk udara yang sisi dalam itu diizinkan maksimumnya ada di 0,5 inch H2O. Ini satuan yang lain ya dalam satuan dalam lain dan tekanan. Desainlah alat penukar panas air cooled dengan untuk hal yang tersebut ini dikatakan ke arah sana. Nah, sekarang ada angka 200, ada angka 122,5 derajat Fahrenheit. Tugas kalian menjelaskan semua angka yang ada di sini. Sekarang saya ubah ya, bukan saya ngajar sekarang. Saya ingin nanti setelah kita ketemu kamu kumpulkan tugas kamu, tentu akan saya berikan penjelasan yang sebenarnya apa. Ya, karena kalau nggak seperti itu kaliannya tidak belajar juga, saya bilang. Karena harus diubah gaya-gaya yang ada di kalian. Nah, di sini ya, untuk yang hidrokarbon, suhu masuknya saya kecilin ya ini ya. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. T inletnya, tadi dia bilang hidrokarbon dari sini ya, 250 derajat Fahrenheit. T outletnya adalah 150 derajat Fahrenheit. Maka T rata-rata itu kan gampang ya. Jadinya itu adalah suhu masuk ditambah suhu keluar. Yang ini direkam, tenang aja ya, nanti bisa nonton di YouTube ya. Dibagi 2 sama dengan 2,5 tambah 150 400. 400 bagi 2 berarti 200 derajat Fahrenheit. Ya, ini dia. Inilah alasan yang 200 ini nih, ceritanya angka di sini. Oke, yang sebelah di udara. T. Bentar ya, saya copy ini saja ya. T inletnya dia bilang 95, ya kan ya? Di sini dia bilang ya. Keluarnya 150.
Average-nya berarti tinggal di sini 95 tambah 150, hasilnya itu berapa? 245 bagi 2 jadinya 122,5. Nah, ini asal muasal yang 125 ini ya. Oke. Dan di situ ada tabel A5. Tabel A5 ada di mana? Nanti kamu cek. Halaman 559, kalau PDF kamu ketiknya adalah 565. Ya, di sini dia bilang. Nah, kalau yang ini kita cek ya, halaman 565 ya. 565. Ada angka ini nih. Ya. 055 ini ya, kamu cek ya. Kita mau ngecek ini data ini ada di tabel apa gimana? Ini seperti apa? Karena tadi ada perbedaan hasil. Kalau saya cek hidrokarbon ini tidak ada. Ya, 565. Di 565 ini bukan 565 ya. Oh ya benar. 3 4. Nah, sini dia. Ini hanya untuk udara kering. Ya. Ini juga udara kering, ini untuk steam. Tadi kan kita alirannya adalah hidrokarbon ya, liquid hidrokarbon. Di sini liquid water, bukan. Saturated steam, bukan. Saturated steam, bukan juga. Dan ini sudah tabel ke-8, tidak ada tabel 5 lagi kan. Kalau di buku tadi tabel A5. Kita balik lagi ke halaman tadi, halaman berapa tadi? 524 kali ya. Saya tidak ingat. Oke lah, saya turun. Nah, ini dia, ya. Kalau yang ini, data ini didapat dari interpolasi. Kalau data yang ini, dapatnya itu data diberikan dari buku langsung, ya. Jadi tidak ada alasannya dari halaman berapa, tabel berapa, tidak ada. Ini diberikan sama dia. Ya. Di sini ada CP, ada K, ada mu, ada rho, ada PR. Yang ini interpolasi. Berarti interpolasinya ini kan 1225, ya. Nah, kalau di tabel yang ini 565 ya. Kita kan punya angka 1225 ya. Tadi T-nya adalah 122,5 derajat Fahrenheit. Maka yang kamu lakukan adalah interpolasi. Interpolasinya di mana? Ya antara 120 sampai 140 ceritanya. CP-nya ada di antara angka ini, K-nya ada di antara angka ini, mu-nya dari angka ini, lalu rho-nya dari angka ini, dan PR-nya ini. Kalau PR mah pasti angkanya sama ya, karena 0,7, 0,7. Bagaimana dengan yang lain? Nah, sekarang saya mau share screen yang Excel. Kelihatan Excel-nya? Bentar ya. Kelihatan Excel? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Ini kamu sambil ngecekin nih, makanya saya pengen kamu punya buku hard copy-nya itu karena ada beberapa keterbatasan kita membuka Excel, buka ini segala macam bolak-balik ya. Nah, ini saya dapat dari buku kamu, 120, CP-nya 0,241, ininya juga 140, 0,242. Sebentar, coba saya kecilkan dengan PDF, nanti kamu bisa lihatnya nanti di YouTube jadi 2 arah ya. Kalau sekarang munculnya gimana sih di kalian? Hanya Excel doang ya? Excel, Bu. Nah, nanti lihat Ya. di YouTube ya. Di YouTube jadi dua titik ya. Nah, di CP itu dia ada 120 suhunya. Punya CP 0,241. Kalau suhu 140, dia CP-nya 0,242. Terus gimana nyari titik tengahnya? Yaitu suhu 122,5. Ini kamu set 122,5 tadi ya, rata-rata. Ini caranya adalah 122,5 dikurangi 120. Dibagi 140 kurangkan 120.
baru kamu kalikan dengan 0,241. Ditambah, ya, 140 kurang 122 dibagi 140 kurang 120 dikali 0,242. Hasilnya sekian. Tapi begitu ngecek di buku kamu, itu beda sekali angkanya, ya. Apa namanya? Saya juga heran kok hasil interpolasinya tidak sama. Padahal saya cek dengan interpolasi yang lain, kalau angkanya lain, itu jawabannya benar. Jadi yang ini kamu lakukan interpolasi. Interpolasi ini sudah pernah diajarkan sama saya. Di mana tuh namanya? Di operasi teknik kimia 1. Operasi teknik. Iya, benar. Itu udah saya ajarkan. Jadi kamu baca kembali di sana kalau memang merasa ada yang kurang, ya. Sekarang saya balik lagi ke PDF, ya. Oke, udah kelihatan PDF-nya lagi di sini. Duh. Nah, jadi yang ini lewat interpolasi, hasilnya berbeda, ya. Kalau yang ini sudah saya cek-cek di buku, ternyata ini data diberikan dari buku, di soal ini saja, tidak ada di halaman yang lain. Ya. Setelah itu, kita sudah tahu suhunya berapa di sini, ya. Ya. Duh. Oke, di sini ya. Baru kita ngeliatin angka-angka yang di sini, ya. Kita balik lagi ke sini, ya. Balik lagi ke sini. Di sini MCP delta T ini hidrokarbon. Jadi sini dikatakan HC itu adalah hidrokarbon. Kamu kalikan, terus dikalikan 100. 100 ini dari mana? Nah, 100 ini akan dijelaskan lagi di sini. Jadi kita ada pergerakan dari suhu 250 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius. Fahrenheit ya, yang ini ya, yang saya maksud. Kok ini? Ini yang pertama. Lalu, ada lagi pergerakan. Karena ini dia pertukaran panas, maka alirannya berbalik arah ya. Kalau di sini, dia itu dari 150, ini 150, begini bergeraknya. Kan namanya pertukaran panas, jadi arahnya berbeda. Jadi 250 derajat Fahrenheit menuju 150, yang satunya 95 menuju 150, benar ya? Ada di sini nih, angka yang ini. Ini satu, yang satunya di sini. Oke, maka daerah yang di sini nih, itu adalah 250 dikurangkan dengan 150 ini. Yang sebelah sini ya. Jadi hasilnya adalah 100 derajat Fahrenheit. Nah, sedangkan untuk daerah yang sebelah sini, ya, daerah yang ini sama yang ini, itu tinggal 150 dikurangkan 95. Hasilnya berapa nih? 55 derajat Fahrenheit. Celcius. Ya, karena angka 150 kan ada 2 ya di sini ya. Jangan sampai ketukar maksudnya. Nah, sudah selesai itu ya. Dapatnya, maka di sini ada 100 sama 55 pergerakannya. Nah, sedangkan kalau angka yang 100 ini dapat dari mana? Kalau yang angka 100 yang ini itu dapat dari ini kan hidrokarbon ya. Maka yang dicek hanyalah hidrokarbon. Hidrokarbon di sini, a liquid hydrocarbon stream with a flow rate bla 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 is to be cooled
from 250 derajat Fahrenheit to 150 derajat Fahrenheit. Karena di sini labelnya adalah hidrokarbon, maka ini dia adalah 250 dikurangkan dengan 150 derajat Fahrenheit. Ini arti 100. Ya. Ngikutin karena sini angkanya banyak. Nah, ini arti dari 100. 0,55 dapat dari data di sini hidrokarbon. Kamu kalikan, angkanya dapatlah sekian. Nah, kalau saya sarankan kamu tetap menerapkan azas teknik kimiamu di sini. Ininya jadi kamu bisa tambahin model 250 kurangkan 150 seperti ini boleh ya, agar paham. Bentar, saya geret dulu ini. Nah, setelah itu jangan lupa ini LBM coret, ini coret. Ini Fahrenheit coret, ini coret. Sisalah hanya si ini, yaitu 250.000 per jam, ya kan? Dikalikan 0,55 BTU dikalikan dengan 100. Nah, nanti satuannya BTU per jam, yaitu 13.750 tuh warga BTU per jam. Nah, jadi asas tekniknya kepake di sini, ya. Lanjut yang bawahnya. Untuk spesifikasi udara, suhu udara yang keluar, ya, kan tadi dijelasin ya. Ini liquid hidrokarbon yang atas 250 ke 150, udaranya 95 jadi 150, ya. Yang masuk 250, yang keluar 150, sedangkan udara yang masuk 95, yang keluar 150. Nah, yang keluar itu udara ada 150. Nah, di sini dia mau cari M udara. Jadi Q dibalik ya, sini kan MCP delta T. Kalau di sini jadinya kalau nyari massa udaranya berarti Q dibagi CP delta T udara. Q-nya pasti sama dengan ini karena kan kita kan mau nukerin panas hidrokarbon, ya kan, dengan si udara. Maka Q yang dimiliki udara sama si hidrokarbon itu pasti sama. Maka di sini tuliskan Q-nya sebesar 13.750.000 BTU per jam. CP yang digunakan adalah CP air. Mana CP airnya dengan suhu sekian? Di sini lihat, ada nggak CP airnya? 0,241. Ini 0,241. Ya. Pasti nanti kamu bingung juga, ini CP air suhu 150 atau gimana? Ini sudah menjadi suhu rata-rata, jadi 0,241. T airnya adalah dapat tadi yang kan 95 dikurang 150. Ingat, di sini tidak ada negatif. Adanya udara pendingin atau udara pengambil. Jadi, ini kan hanya dari 195 ke 150. Aslinya, dia 150 dikurangkan 95. Jadi, ini dibalik. Kan ini ngambil udara ya, ngambil panas. Kurang 95. Sehingga didapatkan disinilah 55 derajat Fahrenheit. Setelah kamu kalikan, dapatlah segini nih massa udara yang akan diumpankan untuk mendinginkan sebesar 250.000 pound massa per jam. Lalu mencari delta LMTD. Delta LMTD itu didapat dari sini, yang ini nih. Ya, yang tadi di sini. Dimasukkan ke sini. 100 tadi adalah dapat yang dari sini. Ya. Ini udara suhu liquid hidrokarbon yang masuk, ini suhu udara yang keluar. Ya, berarti sini saya bisa katakan suhu liquid hidrokarbon yang masuk dikurang dengan suhu udara keluar. Yang pertama, yang 100 ya ini ya ceritanya, angka 100 itu dari mana? Sedangkan angka yang 55,
Bentar ya. Angka 55 derajat Fahrenheit. Yang di sini ya ceritanya adalah suhu liquid hidrokarbon yang keluar dikurang dengan suhu udara yang masuk. Nih yang ini ya. Nah, delta MTD itu kamu bisa buka di halaman berapa di sini nih? Ini ada di halaman 86. Kalau PDF-nya, kalau kamu klik di PDF itu di halaman 97. Ya, itu penjelasan delta MTD. Dapatlah delta MTD-nya 75,27 derajat Fahrenheit. Terus di sini ada faktor pengkoreksi. Nah, harus hati-hati di sini ya. Faktor ini bergantung dari jumlah ya barisan cup dan cup yang terlewati di sini ya. Yang mana tidak stabil, masih belum stabil di sini. Dalam permintaannya diestimasikan bahwa luas area perpindahan panas itu F-nya adalah 0,9. Ini asumsi. Ingat ya, ini asumsi. Kamu bisa mengasumsikan nanti, asumsimu ini akan ketahuan benar atau enggak. Kita akan melakukan trial and error. Ya. Terus kita diminta menghitung UD, faktornya. Kamu bisa di tabel 12,2, 12.2. 12.2 itu ada di atas. Yang ini, ya. Ya. Nah, tadi kan dibilang liquid hidrokarbon. Ya, liquid hidrokarbon, dan di sini saya turun lagi. Dia asumsikan lagi bahwa liquid hidrokarbon yang dimaksud di sini adalah like hidrokarbon liquid. Jadi hidrokarbon ringan dalam bentuk liquid dikulerkan, ada di coolernya. Oke, berarti di sini dia buat asumsi ada di liquid cooler, dia bilang itu posisinya like hidrokarbon. Jadi yang ini. Ada di range, ya kan? Ada di range 4,2 sampai 5,7. Ini ya. Halaman 526 kalau nggak salah tadi ya. 518 ya. Kalau PDF itu 526. Range-nya itu untuk UD adalah 4,2 sampai 5,7. Ya. Dia asumsikan bahwa itu ada di angka 4,5. Nah, ini kamu lihat nih ya, diasumsikan lagi sama dia untuk UD-nya. Tuh. Asumsi-asumsi ini harus bisa dipertanggungjawabkan dasarnya apa. Lanjut ke bagian bawah. Ya, ini UD, F, delta MTD. Oke, ini nggak ada masalah. Sampai di bagian bawah kita mencari jumlah cup, ya barisan cupnya, panjang cupnya, jumlah cupnya. Ya. Di sini ada luas A phase, M air dibagi rho standar dibagi V phase. Jadi ini kecepatan phase ini. Ini punya lagi asumsi dapat dari mana? Ini sampai sekarang saya juga bingung kok dia bisa punya asumsi seperti ini. Tapi dia bilang dari guideline design. Ya, jadi panduan dasar dari mendesain. Ini coba dicari informasinya di mana. Di sini didapatkan bahwa A phase adalah M air, M-nya udara. Kenapa ada 60 di sini? Karena tadi satuan di sini kan dia BTU per jam. Yang angka 1,037,344 itu satuannya BTU per jam. Dia minta ubah ke menit. Di sini karena di sini 600 feet per menit. Ya, jadi saling coret kalau kita bilang. 0,075 rho standar. Dapat dari mana rho standarnya? Ini tolong kamu cari lagi. Ini masih misteri nih yang ini, angka ini. Ya. Nah, tugas kamu adalah memberitahukan angka-angka ini dari mana. Ya, karena saya juga, loh, kok ini tugasnya cuma di Kito gitu ya, kok nggak ada yang lain.
dapat dari mana, segala macam. Jadi ada penurunan secara detailnya. Seperti saya mengerjakan matematika, tiba-tiba jawabannya sekian, tapi kita ada behind the scene-nya. Itu yang kamu kerjakan untuk example 12.1. Sedangkan tugas bareng kawannya, ya, untuk yang program HTRI mah nggak usah dikerjakan ya, itu mah bawaan ya. Tugas angkatannya itu masih sama, ya, walaupun yang mengerjakan siapa, tolong kerjasamanya dengan baik dan benar. Itu sampai di halaman berapa tadi ya, sampai di halaman 553 ya, bab ini habis, 553, dan situ ada problemnya, 12.1, bentar ya, saya ke bawah lagi ya. Jadi tugasnya masih manjang ya. Yang jelas untuk yang kayak gini nih ya, gunakan Hextran ini enggak ya ceritanya, karena untuk program nanti saya pingin kamu ngerjakan secara manual dulu. Jadi yang model-model seperti ini yang Hextran kalau dia pekerjaannya adalah dengan simulasi jangan, tapi kalau di perhitungan manual silakan dikerjakan. Lanjut yang ini nggak usah ya. Ini juga nggak usah. Nah, ini HTRI, ini boleh kamu translitkan karena nanti kamu bisa belajar jadinya ya. Sini XS apa, SIS apa. Ini juga dikerjakan kalau memang itu pengerjaan secara manual. Ya. Kan ada yang pekerjaan secara HTRI atau enggak. Jadi ada yang dikerjakan dengan HTRI ya nunggu programnya. Kalau dengan cara perhitungan manual kamu bisa kerjakan ramai-ramai. Nah, terus yang ini enggak. Ya. Lalu ini juga dikerjakan. Nyicil ya, nyicil satu-satu segala macam. Jadi hampir semua dikerjakan di sini tanpa yang HTRI. Ini ada ya, kamu cek segala macam. Lalu ini gambar, oke, masuk ya. Jadi ngerjain dulu mandiri, nanti saya jelaskan. Sampai ke 553. Nah, sampai ke sini. Halaman terakhir di sini yang kamu kerjakan. Nah, ini tugas angkatan juga bareng. Yang ini dikerjakan. 12.2 dikerjakan, ini dikerjakan. Nah, kalau 12.4 itu soalnya 12.3 pakai HTRI. Ini mah nggak usah dikerjakan. 12.5 dikerjakan, 12.6 itu nomor 12.5 pakai HTRI, jangan dikerjakan. Sama seperti yang di belakang, ya. Jadi dikerjakan yang pakai manual dulu. Kalau ini pakai software, ini nggak usah, ya. 12.13 tidak, 14 enggak. Ini pakai, kalau memang bisa diselesaikan dengan manual, kerjakan manual, kalau program nanti. Itu aja yang harus dikerjakan sekarang, ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Rekamannya saya matikan.